Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmati, NIM 8560866282. Program Studi Pendidikan Guru SD. Baiklah, hari ini saya akan mempraktikum yaitu optik tentang sifat-sifat cahaya dengan tujuan mengetahui dan memahami sifat cahaya. Alat-alat yang saya gunakan, yang pertama senter. Saya akan menggunakan handphone. Yang kedua ada lilin. Ketiga gelas gelap, gelas bening. Ada pensil, korek api, cermin, dan lilin. Sifat cahaya pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Cahaya yang dapat dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya dapat merambat ke segala arah. Sifat cahaya pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Cahaya yang dapat dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya dapat merambat ke segala arah. Bila cahaya yang dilaluinya homogen, maka cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama, kita siapkan 3 buah kertas, ya. Ini kita siapkan 3 buah kertas sejajar dengan lilin berada di belakang. Kemudian kita lihat cahaya dengan sumber cahaya di paling depan, dan kertas yang kita susun, nyalakan cahaya. Setelah kita nyalakan sumber cahaya yang berupa lilin, nah ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Dimana kita dapat melihat sumber cahaya dari lubang yang sejajar dengan sumber cahaya. Kemudian kita geser salah satu kertas, tidak dapat melihat sumber cahaya. Kita mencoba menggeser satu kertas, ya. Satu kertas, karena cahaya terhalangi, kita kembali ke posisi semula. Maka kita lihat lilin dari 3 kertas yang kita susun secara sejajar. Hal ini kita buktikan cahaya merambat lurus pada benda yang sejajar. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat merambat benda bening. Nah, yang kita lakukan, bahannya gelas bening, terus gelas gelap, dan plastik bening, sama senter. Cahaya dapat merambat benda bening. Cara kita praktikum, kita nyalakan sumber cahaya. Kita nyalakan sumber cahaya senter, lalu kita letak di plastik bening di atas sumber cahaya. Dapat kita lihat cahaya dapat menembus benda bening berupa plastik. Seperti cahaya dapat dilihat meskipun sudah dilalui oleh plastik bening. Selanjutnya kita arahkan sumber cahaya pada gelas bening. Kita dapat lihat sumber cahaya di balik gelas bening tersebut. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda gelas bening. Selanjutnya kita arahkan gelas yang gelap, yang dapat dibuktikan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang gelap, di mana cahaya dipantul oleh benda gelap tersebut, tetapi tidak diteruskan. Sifat-sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Selanjutnya
Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan, cermin dan senter bahannya. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dipantulkan, itu bahannya cermin dan senter. Kita buktikan, kita nyalakan sumber cahaya, kemudian kita arahkan ke cahaya, ke cermin seperti ini. Seperti ini, cahaya dapat dilihat. Disinilah dapat dilihat di sisi lain, yaitu di pojok sana. Karena cahaya ini dapat dipantulkan. Seharusnya apabila cahaya tidak dapat dipantulkan, cahaya pada HP ada di sini, tetap ada di sini, tetap dipantulkan. Kita mengarahkan kepada cermin, kemudian cahaya dipantulkan menuju ke sana. Nah, selanjutnya gelas bening. Yang ketiga, gelas bening dan kita isi air. Bahannya pensil. Nah, dan pensil ya. Selain sifat cahaya dapat dibiaskan, caranya kita isi air ke gelas bening. Kita masukkan air bening, kita taruh pensil ke dalam gelas. Dapat dilihat di sini bahwa pensil akan kelihatan patah. Di mana dapat dilihat sifat cahaya dapat dibiaskan. Padahal kalau kita perhatikan, pensil tidak patah. Hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Demikianlah hasil praktikum saya hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.